Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Iklima Oktaviana dan Raihatul Jannah dan juga Siti Zuliana yang akan membahas mengenai sebab dan halangan dalam pewarisan. Dalam topik pembahasan mencangkup yang pertama pengertian pewarisan, yang kedua sebab-sebab terjadinya pewarisan, yang ketiga hukum melakukan pewarisan, yang keempat penjelasan mengenai pewarisan dari 4 madzhab, yang kelima rukun dan syarat dalam pewarisan, yang keenam golongan dan bagian ahli waris, yang ketujuh halangan dalam pewarisan. Topik pembahasan yang pertama mengenai pengertian pewarisan. Pengertian hukum waris atau pewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah dari al-muwaris atau orang yang mewariskan kepada ahli waris atau al-waris dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak bagiannya. Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu faraid. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhah, dari kata fard yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi, "Fanis huma faradtum," separuh dari yang kamu tentukan. Menurut isyarat syariat, fard diartikan sebagai bagian hak waris yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kemudian topik pembahasan kedua mengenai sebab-sebab pewarisan. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu. Begitu juga kakek dan nenek keturunan ke atas. Yang kedua, memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, sebab adanya hubungan pernikahan. Topik selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya, Raihatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai hukum melakukan pewarisan dan penjelasan mengenai pewarisan dari 4 madzhab. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raihatul Jannah, NIM 20201101. Langsung saja. Bab mengenai hukum melakukan pewarisan. Pembagian harta waris secara Islam itu hukumnya wajib, namun harta warisan itu hak, dan hak itu harus diminta dan boleh untuk tidak diminta atau tidak diambil. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima, yang artinya yaitu Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu,
Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Kemudian bab kedua, penjelasan mengenai pewarisan dari 4 mazhab, yaitu pada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Yang pertama yaitu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, pewarisan menurutnya sama dengan ulama Sunni, yang pembagian sebagai berikut. Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan menjadi 1. Dzul al-Faraid, 2. Asobah, 3. Dzul al-Arham. Dzul al-Faraid yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan bagiannya masing-masing oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang kedua yaitu asobah. Asobah berarti kerabat seseorang dari pihak bapak karena menguatkan dan melindungi atau kelompok yang kuat. Kemudian selanjutnya yaitu Dzul al-Arham, yaitu bentuk jamak dari rahmun. Dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian menurut mazhab Hanafi, untuk menyelusuri pengertian pewaris dan ahli waris beserta persyaratan keduanya, maka harus diketahui rukun, syarat-syarat, dan penghalang-penghalang kewarisan. Menurut mazhab Hanafi, pewarisan adalah orang yang pada saat meninggal secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan meninggal ahli waris dan harta peninggalan. Kemudian yang ketiga mazhab Maliki, sebelum mengetahui pengertian pewaris dan ahli waris beserta persyaratannya, menurut mazhab Maliki terlebih dahulu harus mengetahui rukun kewarisan, syarat kewarisan, sebab-sebab kewarisan, dan penghalang-penghalang kewarisan. Menurut mazhab Maliki, pewaris adalah orang yang meninggal, baik meninggalnya itu secara hakiki atau dengan putusan pengadilan. Kemudian yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Untuk mengetahui pengertian dan persyaratan pewaris dan ahli waris, terlebih dahulu harus mengetahui rukun syarat, sebab-sebab, dan penghalang-penghalang kewarisan. Menurut mazhab Hanbali, pewaris adalah orang yang meninggal atau dikelompokkan orang yang telah meninggal seperti orang hilang. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rukun dan syarat dalam pewarisan. Rukun waris merupakan sesuatu yang wajib ada untuk melakukan pembagian waris, di mana bagian harta waris tidak akan dilaksanakan bila tidak memenuhi rukun-rukunnya. Rukun waris ada 3, yaitu al-muwarits, al-warits, dan al-mauruts. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak ada hukum. Syarat-syarat kewarisan antara lain meninggalnya yang mewariskan atau ahli waris masih hidup. Dalam syarat yang kedua ini terdapat permasalahan antara lain mafqud atau orang hilang dan anak dalam kandungan. Kemudian golongan dan bagian ahli waris. Kita masuk ke golongan ahli waris terlebih dahulu. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan terus ke atas. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki dari ayah, paman, anak laki-laki, suami, laki-laki yang memerdekakan budak. Adapun 7 ahli waris dari kalangan perempuan, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri, wanita yang memerdekakan budak. Kemudian, ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Di antaranya adalah suami, istri, ibu, ayah, dan anak yang langsung dari pewaris. Dan asabah yang paling dekat yaitu anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki dari paman. Kemudian kita masuk ke bagian ahli waris. Ahli waris di sini sebanyak 15. Yang nomor 1 suami, bisa dilihat sendiri di slide bagian-bagiannya dan kondisinya. Yang suami mendapat setengah bagian jika
kondisinya tidak memiliki anak atau cucu. Kalau suami memiliki anak atau cucu, mendapat 1/4 bagian. Begitupun dengan istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Di situ sudah dijelaskan pembagiannya dan kondisinya. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Ada ayah yang memiliki bagian 1/6 jika memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan seterusnya. Ibu memiliki 1/6 bagian jika memiliki anak, cucu, 2 orang atau lebih. Lalu kakek memiliki 0 bagian jika ada ayah. Lalu nenek memiliki 0 bagian jika ada ayah atau ibu untuk nenek dari ayah, dan ada ibu untuk nenek dari ibu. Begitupun seterusnya. Lalu ada saudara laki-laki kandung mendapat asabah kalau saudara itu sendirian atau bersama zawil furud. 2 kali bagian saudara perempuan kandung jika ada saudara laki-laki dan perempuan. Lalu ada saudara perempuan kandung mendapat 0 bagian jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu berikutnya saudara laki-laki sebapak memiliki 0 bagian jika ada ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Kemudian kita masuk di slide terakhir. Ada saudara perempuan sebapak mendapat 0 bagian jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau 2 atau lebih saudara perempuan kandung, dan begitu pun seterusnya. Yang terakhir ada saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan 0 bagian jika memiliki anak, ayah, cucu, atau kakek, dan mendapatkan 1/6 jika ada saudara seibu hanya 1, dan mendapatkan 1/3 jika ada saudara seibu lebih dari 1, dan dibagi rata. Kemudian untuk bahasan kita yang terakhir adalah halangan dalam pewarisan. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang kewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Sementara itu, ada juga yang menambahkan ketidaktahuan waktu kematian seperti peristiwa kebakaran atau tenggelam. Dikarenakan salah satu syarat kewarisan adalah hidupnya ahli ketika pewaris meninggal dunia, dan waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan bila ada keraguan. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan hanya ada 3 penghalang kewarisan, yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. Namun, ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir zimmi dan kafir harobah. Kafir zimmi dan kafir harobah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwalian antara mereka. Yang kedua, riddah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada Baitul Mal. Pada dasarnya, halangan mewarisi yang disepakati oleh fuqaha ada 3 macam, yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan. Perbudakan menjadi halangan mewarisi bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya atau budak. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan
karena ia tidak dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Penghalang kewarisan kedua adalah perbedaan agama. Perbedaan agama antara muwaris dengan ahli warisnya yang beragama Islam dengan agama lainnya menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan kesepakatan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang yang kafir dan sebaliknya, walaupun ada hubungan kekerabatan atau perkawinan. Nabi sendiri mempraktikkan hal tersebut ketika membagikan warisan paman beliau, Abu Thalib, yang meninggal sebelum masuk Islam. Harta peninggalan Abu Thalib hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang kafir, yaitu Uqail dan Thalib. Sedangkan anak-anaknya yang sudah masuk Islam tidak diberi bagian oleh Nabi. Kemudian yang terakhir, penghalang kewarisan ketiga adalah pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh muwarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur, disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap calon mewarisnya adalah perbuatan yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka sebagai kerabat. Hubungan kekerabatan adalah salah satu penyebab terjadinya hubungan waris-mewarisi di antara mewaris dan ahli warisnya. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan maksiat. Sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.